Usut punya usut, salah satu jawabannya adalah karena dia itu, mereka itu maksudnya partainya barangkali itu mendukung sosok ini. Dan barangkali bagi Gelora untuk mendukung Anies Baswedan agak pakewuh dengan PKS yang diperkirakan akan mendukung sosok Anies juga. Banyak yang mendesak Fahri untuk lebih fokus mempersiapkan partainya jelang pemilu 2024 alih-alih terus menyerang Anies. Namun kekinian tampaknya terungkap penyebab Fahri terus melancarkan serangan kepada Anies. Ya ini karena berbeda pilihan capres jagoan. Maka kita bergerak dari Dasein. Kalau kita bergerak dari Dasein, ya, maka yang dilakukan oleh calon presiden sekarang adalah mencari kereta. Ngapain ribut-ribut? Ngapain adu gagasan, jual beli gagasan? Kalau seandainya partai politik tidak tertarik untuk mencalonkan, yaitu yang terkait dengan Fahri Hamzah. Orang tentu bertanya, ya, kenapa Fahri Hamzah kok hobi sekali akhir-akhir ini menyerang Anies Rashid Baswedan? Usut punya usut, salah satu jawabannya adalah karena dia itu, mereka itu maksudnya partainya barangkali itu mendukung sosok ini. Dan barangkali bagi Gelora untuk mendukung Anies Baswedan agak pakewuh dengan PKS yang diperkirakan akan mendukung sosok Anies juga. Apakah itu? Ya coba kita lihat, ya, kita ulas setelah membaca berita ini. Pantas tak berhenti serang Anies Baswedan, ternyata Fahri Hamzah dukung sosok ini jadi the next Jokowi. Oke, kita coba bacakan. Suara.com. Beberapa waktu lalu Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sampai dikecam sejumlah loyalis karena dianggap terlalu menyerang bakal calon presiden 2024 Partai Nasdem Anies Baswedan. Banyak yang mendesak Fahri untuk lebih fokus mempersiapkan partainya jelang pemilu 2024 alih-alih terus menyerang Anies. Namun kekinian tampaknya terungkap penyebab Fahri terus melancarkan serangan kepada Anies. Ya ini karena berbeda pilihan capres jagoan. Hal ini seperti diungkap Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade. Menurut Andre, Fahri pernah menyebut sudah waktunya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi presiden di pemilu 2024. Bahkan menurutnya, Fahri pernah mengibaratkan Prabowo seperti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Diketahui Anwar berjuang begitu keras dan selama bertahun-tahun sebagai oposisi pemerintahan, hingga sekarang akhirnya menduduki kursi Perdana Menteri. Menurut Andre, Fahri menyatakan hal itu ketika mereka menjalani ibadah umroh, apalagi karena kebetulan keduanya menginap di hotel yang sama. Bang Fahri menganggap Pilpres 2024 ini Pak Prabowo akan menjadi Anwar Ibrahim Indonesia, di mana kemenangan akan datang ke Pak Prabowo, tutur Andre dalam keterangan tertulisnya dikutip hari ini, ya. Fahri rupanya menilai Prabowo adalah politisi paling matang, berpengalaman dan siap memimpin Indonesia setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir tahun 2024. Beliau banyak memberikan masukan untuk kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024, jelas Andre. Menariknya bukan hanya Fahri yang menyebut Prabowo berpotensi menjadi pemenang pemilu 2024, sebab Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga pernah meramalkan sang Menteri Pertahanan akan menjadi presiden di masa tuanya. Kesaksian ini seperti disampaikan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau Gus Irfan ketika Prabowo bersilaturahmi dalam rangka merayakan Hari Idul Fitri. Saya mengutip ucapannya Gus Dur, beliau pernah mengatakan Pak Prabowo jadi presiden di usia tua. Insya Allah 2024, kata Gus Irfan. Ya 2024-nya itu dari Gus Irfannya, bukan dari Gus Durnya, ya. Menurut Gus Irfan, Gus Dur juga pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang paling ikhlas terhadap masyarakat Indonesia. Ya banyaklah hal menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia, terang Gus Dur saat itu. Di sisi lain, Partai Gerindra meyakini Prabowo sangat mampu untuk mengembalikan kejayaan Indonesia hingga dijuluki macan Asia. Kapan ya Indonesia jadi macan Asia, ya? Partai Gerindra sendiri sudah memastikan akan mengusung Prabowo sebagai capres 2024. Ya,
sobat semuanya, saudara sekalian, jadi kita akan lihat ya, ini ada juga versi yang mengatakan elektabilitas Anies merosot terus, PDIP ngaku tak heran itu kondisi dari rakyat ya. Ya kita lihatlah lembaga surveinya siapa, kira-kira begitu ya. Jadi sahabat sekalian, lembaga surveinya siapa, dananya siapa, apakah kita mau percaya atau tidak ya terserah masing-masing lah ya. Karena lembaga survei sudah tidak lagi kadang-kadang menjadi lembaga survei yang independen, tetapi menjadi menjadi bagian dari oligarki politik karena begitu dahsyatnya uang pemilu ya, uang yang mengalir mungkin bagi lembaga-lembaga survei tersebut sehingga menyebabkan pelaku-pelakunya menjadi kaya raya. Ya, sahabat sekalian, kita lihat ya, apakah salah orang mendukung? Enggak, saya kira ya. Jadi kalau seandainya memang Fahri Hamzah mendukung Prabowo, ya kita tidak boleh melarang. Seperti halnya Haikal Hasan. Dan kalau seandainya Fahri Hamzah mengkritik Anies Baswedan, iya kita tidak boleh larang juga. Karena itu kan bukan kewajiban pejabat publik. Jadi ada kewajiban-kewajiban ketatanegaraan yang harus declare. Tapi kalau untuk yang orang bebas seperti Fahri Hamzah silahkan saja. Dia boleh mengkritik Anies, boleh memuji Prabowo, boleh mendukung Prabowo. Itu karena dia free man ya, orang bebas, free person. Jadi saudara sekalian, biar kita paham bernegara ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Saya mengkritik keras misalnya Erick Thohir yang banyak menggunakan fasilitas publik untuk mempopulerkan dirinya. Nah itu abuse of power, moral hazard, enggak boleh. Tapi kalau Fahri Hamzah mengkritik Anies Baswedan, mendukung Prabowo Subianto, itu boleh. Dia tidak merugikan siapa-siapa. Ya, sama seperti juga pendukung Anies Baswedan boleh mengkritik Ganjar, boleh mengkritik Prabowo, boleh mengangkat-angkat Anies. Karena tidak ada yang namanya good governance dan clean government dalam kondisi atau perspektif saat ini, saat yang terkait dengan tadi ya. Nah yang paling penting adalah kita bisa membedakan di mana kita boleh dan tidak boleh sesuai dengan dua hal, hukum dan etika. Oke, sobat semuanya, coba kita bacakan ya komentar sobat RH terkait dengan the Fahri Hamzah. Fahri Hamzah ini ya, luar biasa Fahri Hamzah. Tapi sekali lagi kita harus tahu mana yang boleh mana yang tidak, nggak ada masalah. Tetap Jenderal Andika Perkasa untuk Presiden RI 2024. Kemudian Jakpar, emang Anies nggak layak jadi presiden. Ya itu sikap, tetapi kalau dibilang nggak layak jadi presiden rasanya berlebihan lah ya. Jadi untuk sekarang kita harus percaya dengan politikus seperti apa Bung Refli. Nggak usah percaya ya. Anda pikirkan saja, yakinkan diri Anda berdasarkan informasi yang didapat, berdasarkan track record, mau mendukung siapa. Jadi Anda harus menjadi pemilih yang cerdas, smart voters untuk menentukan pilihan. Jangan terpengaruh survei, jangan terpengaruh omongan elit, apalagi politikus, tapi serap informasi sebanyak-banyaknya dan kemudian putuskan pilihan. Itulah yang namanya smart voter. Jadi smart voter ya. Ya, saudara sekalian, itu saja. Silahkan dilanjutkan ya pembacaan.